Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, namaku Rahmanur Anissa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 kelas A. Hari ini saya akan mendongeng tentang monyet dan mawar. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di pinggiran hutan, hiduplah seekor monyet yang baik hati. Dan kebaikan hatinya diakui oleh hewan-hewan di seluruh lingkungannya. Maka tak heran apabila hewan-hewan lain pun juga bersikap baik kepada monyet. Namun, pada suatu hari, monyet merasakan keresahan dalam hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia merasakan hatinya sangat kosong. Ia tidak tahu harus bagaimana. Maka ia memutuskan untuk melalang buana ke tengah hutan, ke tempat-tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Maka dari itu, pamitlah monyet ini kepada Pak Gajah. Pak Gajah, aku ingin meminta tolong kepadamu. Iya monyet, ada apa? Tolong jagakan pohonku ini selama aku pergi, karena aku ingin pohonku ini tetap seperti saat aku meninggalkannya. Baiklah monyet, aku akan menjaga pohonmu seperti saat kau meninggalkannya. Karena anggap saja ini balas budi karena kau pernah menolongku. Baiklah Pak Gajah, terima kasih atas bantuannya. Monyet pun meninggalkan Pak Gajah. Pak Gajah melambaikan belalainya sebagai ucapan perpisahan kepada monyet. Monyet pun mulai bergelantungan dari dahan ke dahan, dari pohon ke pohon, menuju tempat-tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Dalam perjalanan, monyet banyak sekali melihat pohon-pohon yang belum pernah ia temui. Di sana pula, monyet juga melihat sungai-sungai mengalir yang belum pernah ia temui di sekitar lingkungannya. Juga pemandangan gunung-gunung, lalu hewan-hewan lain yang sama ramahnya. Maka tambah bersemangatlah monyet untuk meneruskan perjalanannya menuju titik terdalam hutan, menuju tempat-tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Saking semangatnya, monyet sampai berhari-hari tidak tidur. Ia sudah berhari-hari tidak istirahat. Malam, kunang-kunang menemaninya. Pagi hari, burung berkicau menemaninya. Lalu juga ada hewan-hewan lain yang menemaninya di dalam perjalanan. Maka tambah senanglah monyet, tambah semangat dia. Dia terus kembali bergelantungan dari dahan ke dahan, dari pohon ke pohon. Pada suatu malam, tibalah stamina monyet berada di titik terendahnya. Ia mampir di sebuah dahan pohon lalu menyandarkan punggungnya. Ia pun langsung terlelap begitu karena saking lelahnya. Karena saking lelahnya, monyet sampai tidak menyadari kalau pagi telah tiba. Sinar matahari menyapu wajahnya, menyinari dengan silau, sangat silau. Lalu tanpa ia sadar, monyet mengerjak-ngerjakkan matanya, menggosok-gosok matanya. Ia pun terkesiap. Ada monyet lain yang sudah berdiri di tempatnya ia tidur. Ini adalah monyet tua. Monyet tua itu sedang menatap matahari terbit yang indah.
Mengetahui akan hal itu, monyet muda ini meminta maaf karena telah menggunakan pohonnya tanpa izin. Bapak tua, monyet tua, tolong maafkan aku karena aku semalam terlalu lelah dan tidak tahu kalau ini adalah rumahmu, kalau ini adalah pohonmu. Tolong maafkan aku. Aku terlalu lelah sampai-sampai tidak berpikir panjang. Ini milik siapa? Ini pohon siapa? Tolong ampuni aku, Bapak tua. Bapak tua ini pun menjawab, tidak apa-apa nak, gunakanlah selagi kamu masih bisa beristirahat. Pulihkan dulu staminamu. Terima kasih Bapak, tapi saya sangat mohon maaf sekali. Saya benar-benar tidak tahu. Monyet pun hampir menangis karena kesalahannya itu. Saking tulus hatinya tersebut, Bapak tua pun mengatakan sesuatu yang bisa menenangkan hati monyet. Bapak tua itu berkata, "Wahai anak muda, setelah pulih stamina, maka menujulah arah matahari terbenam, karena matahari terbenam juga tidak kalah indahnya dengan matahari terbit seperti yang kita tatap saat ini. Barangkali juga kamu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu selama ini, jawaban atas kekosongan hatimu. Barangkali juga jawaban itu bisa memenuhi kosongnya hatimu saat ini." Kata Pak tua itu bijak, seolah ia tahu apa yang menjadi masalah monyet saat ini. Monyet pun merasa energinya sudah kembali penuh. Ia berterima kasih pada Pak monyet tua yang sudah memberikan amanah, yang sudah memberikan wejangan. "Terima kasih Bapak tua, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Dan juga mohon maafkan aku sekali lagi karena sudah memakai tempatmu yang tidak tanpa izin itu. Aku mohon maaf." "Tidak apa-apa anak muda." Maka dari itu segera pergilah sebelum matahari itu tidak bisa lagi kau lihat. Maka monyet ini pun menjawab, "Baik Pak tua, sekali lagi terima kasih. Saya mohon izin pamit Pak tua." Pak tua pun tersenyum sembari menganggukkan kepalanya dengan hikmat melepas kepergian monyet. Monyet itu pun semangatnya kembali penuh. Ia mulai perjalanannya kembali menuju matahari terbenam. Ia bergelantungan lagi dari pohon ke pohon, dari dahan ke dahan, terus melaju. Ia masih setia ditemani dengan hewan-hewan yang menyapanya dengan ramah, lalu ditemani dengan pohon-pohon rindang. Semangatnya yang kembali penuh bisa melewati rintangan apapun itu. Ia kembali bersemangat. Namun pada suatu siang ia merasakan panas yang sampai menyengat tubuhnya. Panasnya saat itu tidak terkira seperti Surabaya. Maka dari itu monyet pun memutuskan untuk menaiki pohon tertinggi yang ada di sekitarnya. Ia melihat-lihat sumber air yang sekiranya bisa ia minum. Maka monyet pun menemukan sebuah telaga. Monyet segera menuruni pohon itu dan berlari-lari riang menuju sumber air itu. Saat itu matahari sudah hampir terbenam.
begitu indah, menyejukkan mata, dan juga menyejukkan hatinya untuk beberapa saat. Monyet mulai meminum air di telaga sampai dahaganya hilang. Segar sekali air telaga ini, begitu ucap monyet. Tapi rasa saya seperti kekosongan yang ada di dalam hatiku ini terpenuhi. Tapi untuk saat ini belum juga, seperti masih ada yang kurang. Aku belum ingin pulang sampai apa yang ada di hatiku ini terpenuhi. Maka dari itu, monyet pun menimang-nimang. Sekarang sudah hampir terbenam mataharinya, tapi aku belum juga menemukan apa yang dimaksudkan Pak Tua Monyet tadi. Monyet pun merenung. Lalu sekelebat ujung matanya melihat sesuatu yang berkilauan tepat matahari senja. Monyet pun menghampiri sesuatu itu. Ternyata sebuah bunga. Monyet pun mendekati bunga itu dan mencoba mengajaknya untuk berkenalan. Halo bunga, kalau boleh tahu namamu siapa? Aku adalah monyet. Lalu bunga itu pun menjawab, apa kau berbicara denganku? Pergilah, nyahlah. Aku tidak suka wajah burukmu itu. Wajah burukmu itu sangat menggangguku. Pemandangan di sini yang paling indah adalah aku. Tapi kamu jangan memperburuk keindahanku. Nyahlah. Monyet pun terluka hatinya karena ia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Monyet pun dengan berat hati meninggalkan bunga yang tak ia ketahui namanya itu. Tunggu, cegah bunga itu. Ia monyet sedikit merasa ringan hatinya karena bunga itu mencegah ia pergi. Wahai bunga, ada apa? Mengapa kau mencegahku? Aku mau berkenalan denganmu. Aku mawar putih. Baiklah mawar putih, sudikah kiranya kamu menjadi temanku? Aku bisa saja menjadi temanmu, tapi karena aku cantik dan kau jelek, aku akan mengajukan persyaratan untukmu. Monyet pun sedikit senang karena bunga itu bersedia menerima tawarannya untuk menjadi teman. Tapi karena embel-embel persyaratan itu, monyet pun sedikit bingung. Kira-kira apa yang harus ia lakukan agar bisa menjadi teman bunga itu? Baiklah bunga, sekiranya sesuatu itu bisa aku lakukan, maka akan aku lakukan untuk menjadi temanmu. Begitu ucap monyet. Maka bunga itu pun berkata, aku adalah bunga mawar putih yang cantik dan jelita. Buatlah aku menjadi mawar merah yang anggun, maka saat itu aku akan menjadi temanmu. Monyet pun tercengang. Ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah warna bunga yang semula putih menjadi merah. Ia pun mengusulkan sesuatu yang mungkin bisa membuat mawar putih menjadi mawar merah. Bagaimana kalau kau memberikan aku waktu semalam untuk memikirkan cara agar bisa membuatmu menjadi warna merah? Dan jika aku bisa membuatmu menjadi warna merah, tolong kau penuhi persyaratan yang kau buat itu. Kau harus menjadi temanku. Baiklah, ucap mawar itu sombong.
Asalkan kau bisa membuatku menjadi mawar merah, aku akan menjadi temanmu. Lakukan saja kalau kau mampu. Begitu kata mawar merah. Monyet pun pergi meninggalkan mawar itu untuk memikirkan apa yang sebaiknya ia lakukan agar mawar putih itu bisa menjadi mawar merah. Ia semalaman penuh merenung memikirkan bagaimana caranya, sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa tidur. Lalu pada saat pagi menyapa, monyet pun hanya terpikirkan satu cara itu. Monyet menghadap mawar putih kembali. Baiklah mawar, aku siap untuk menjadikanmu menjadi mawar. Dari mawar putih yang anggun menjadi mawar merah. Tapi ingat-ingat persyaratanmu itu, kau harus menepati janjimu itu. Begitu ucap monyet. Maka mawar putih itu menjawab, baiklah, akan kupatuhi persyaratanku. Sekarang lakukanlah semaumu. Monyet itu pun meminta mawar untuk menutup matanya, dan mawar putih itu pun menurut. Ia menutup matanya. Sementara itu monyet kembali menaiki pohon yang semalam digunakannya untuk berpikir. Ia naik ke dahan paling tinggi. Di sana ia mencari-cari ranting yang sekiranya paling lancip. Dari dahan itu ia mematahkan sebuah ranting. Lalu ranting yang tajam itu ditikamkan pada jantungnya. Darah pun menetes dari atas. Mawar merasakan tetesan-tetesan yang membuatnya menjadi warna merah. Ia merasa begitu segar saat ada tetesan itu menerpa kelopak bunganya. Dalam hati mawar sangat senang hingga ia sudah berubah menjadi mawar merah. Tapi belum sempat ia membuka matanya, suara sesuatu terjatuh. Mawar pun membuka matanya. Ternyata sebongkah bangkai monyet jatuh tepat di sampingnya. Mawar itu seketika langsung menyesal. Ia menangis terseduh-seduh. Ia merasa bersalah karena ia tidak seharusnya mengubah warna dirinya. Dia tidak seharusnya mengorbankan monyet yang bersedia menjadi temannya hanya untuk mengubah warna dirinya yang menjadi merah. Maka ia pun merasakan semacam trauma. Bunga mawar merah ini menjadi seperti menangis terseduh-seduh sampai hilang akal pikirnya. Ia pun memunguti serpihan-serpihan ranting yang dipakai monyet untuk menikam jantungnya. Ia menancap-nancapkan serpihan-serpihan itu kepada batang tubuhnya, berharap ia juga mati seperti monyet agar bisa menjadi temannya di akhirat.